Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sepuh, para masyayikh, para ulama, matta'anallah fi tuli hayatikum, amin. Imam masjid, apa namanya ini? Semoga sehat, imam panjang umur, terus bisa memimpin, membimbing ibadah di masjid yang luar biasa besarnya ini. Para pengurus takmir, terima kasih yang memberi kesempatan kami untuk sowan, bersilaturahim. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, saya tidak ceramah, tapi mungkin ini koreksi untuk kita agar kita tidak salah dalam melakukan apapun sebisa-bisanya. Yang pertama, barangkali ada yang kadang sambutan, ceramah, mohon-mohon mengucap salamnya yang benar untuk ukuran tajwid. Beberapa penceramah meskipun sudah terkenal kayak apapun, kadang kurang memperhatikan benarnya bacaan salam. Salam yang benar itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beberapa penceramah kadang begini, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada, begitu ada. Ada apa enggak? Ada kan? Enggak ada panjang sebetulnya. Jangan Assalamualaikum, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi itu pendek. Nah, beberapa penceramah bacanya warahmatullahi. Nah, mohon barangkali kita nanti mengucap salam, ucapkan dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sekalian wakaf saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu benar. Lalu terutama salam mengakhiri sholat. Jangan sampai dibaca dengan bacaan yang salah. Karena salam itu rukunnya sholat, rukun qauli. Sehingga kalau mengucapkannya salah, salah yang khotok jali, bukan hanya khotok khofi, sampai yughayyirul makna, sampai merubah makna, maka salammu tidak sah, berarti sholatmu juga tidak sah, karena ini rukunnya sholat. Beberapa kesalahan orang mengucap salam mengakhiri sholat, itu begini, innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Harusnya assalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ada al ketemu sin. Bacanya harus Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Beberapa imam terlalu santai bacanya innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Selam. Halo. Baca dengan sesorih-sorihnya. Baca dengan sejelas-jelasnya. Jangan ada huruf yang hilang. Termasuk al ketemu sin as. Assalamualaikum. Bukan sekedar assalamualaikum. Paham ya? Halo. Paham ya? Hadirin rahmatullah. Yang kedua, bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah itu tentu juga rukunnya sholat. Kalau kita madhab Syafi'i, berdasarkan hadis Bukhari nomor 5046, itu meniru Rasulullah SAW baca Fatihah beserta basmalahnya, bukan tanpa bismillah. Nah, baca bismillahnya juga harus benar.
beberapa orang baca bismillahnya kurang benar. Harusnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, bis, bak kasroh ketemu sin, bis. Tapi beberapa imam yang mungkin agak ngelamun dia bacanya begini, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak benar-benar jelas Bismillah, tapi bacanya kayak Bismillah gitu. Halo, harusnya Bismillah, tapi kadang baknya agak hanya samar-samar. Harusnya jelas semua. Bismillah, bukan hanya Bismillah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hanya Bismillahirrahmanirrahim. Mohon khususnya kadang imam taraweh karena agak ngebut, nyantai aja deh. Bismillah, nggak bener. Harus gimana? Bismillah, bukan hanya Bismillah. Lalu bacaan takbir. Takbiratul ihram itu rukun sholat juga. Bacanya nggak boleh salah. Beberapa contoh bacaan takbir yang salah. Allahu Akbar, salah. Bar dibaca panjang itu salah. Dan maknanya beda. Harusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ada yang baca Allahu Akbar, itu salah. Ada yang baca begini, Allahu Akbar, akab. Nggak boleh dibaca akab. Akbar, bukan akbar. Akbar, bukan akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi juga jangan disaktah. Ada yang akbar tapi mungkin saking pengen terlalu hati-hati, terus kayak ada wakaf, kayak ada saktah. Allahu Akbar, itu juga nggak benar. Allahu Akbar, jangan kayak itu sak kata, sak kalimat, nggak boleh mandek dikit begitu. Langsung aja Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, akab, salah. Juga bukan Allahu Akbar. Bapak Ibu rahmatullah, salam yang benar Assalamualaikum warahmatullah, bukan sekedar Assalamualaikum warahmatullah, juga bukan Assalamualaikum, juga bukan. Lalu bismillah kayak begitu, takbir kayak begitu. Kemudian adzan, syahadat dalam adzan, syahadat dalam iqamat itu enggak ada wawu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak usah pakai wa. Tadi saya dengar, coba dibuka lagi rekamannya, kalau komatnya direkam, jadi ditambah wawu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, bukan wa asyhadu. Tapi langsung saja asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau syahadatnya tahiyat, emang ada wa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatnya adzan iqamat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak pakai apa tadi? Enggak pakai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, lalu ketika Idul Fitri, kadang-kadang orang yang nggak benar-benar beken Islamnya, nggak benar-benar beken santrinya ngaji, nggak dari kecil, itu mengucap minal aidin wal faizin. Dia ragu harusnya yang pertama itu dal, minal aidin, yang kedua pakai zai, wal faizin. Aidin, orang-orang yang kembali kepada fitrah. Aid itu dal, Aidul Fitri itu dal. Kalau orang kembali kepada fitrah, aidin, pakai dal juga. Lalu
fauzun itu beruntung, menang. Orang yang menang faizin juga pakai zai. Nah, harusnya bacanya minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Beberapa kadang pejabat karena awam banget, bingung dia minal aidin wal faizin. Ya, bukan minal aidin wal faizin, tapi minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Berikutnya salawatan. Meskipun bukan Quran, dibaca dengan bacaan yang tajwidnya benar, tetap lebih baik daripada salawat tapi dibaca dengan tajwid yang nggak benar. Artinya salah menurut ukuran tajwid. Nah, akhir-akhir ini marak salawatan di mana-mana. Hanya anak-anak kita yang sudah ngaji di TPQ benar, ngaji di madrasah diniyah benar, lalu ikut-ikutan tren baca yang kurang benar itu. Termasuk yang sekarang lagi marak misalnya, ya nafsu tibi bil liqa. Ya nafsu itu maknanya hai jiwa. Hai jiwaku, hai hatiku. Ya nafsu, tibi relakan engkau. Legowo. Bil liqa, ketika Anda mati harus bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya nafsu tibi bil liqa. Kalau pakai lagu harusnya ya nafsu tibi bil liqa. Itu benar. Ada yang lagu ngetren ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti. Enggak karo-karuan, kacau kalimatnya. Harusnya ya nafsuti bil liqa. Sekarang ada lagu, bacaannya ngikuti lagu. Ya nafsuti, ti. Jadi nggak karu-karuan. Mohon-mohon, meskipun bukan Quran, mbok yo dibaca dengan bacaan yang benar. Karena itu bisa merubah makna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah rahimakumullah. Lalu ketika salawat tiba, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kan gitu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, yang ngetren, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ada begitu? Halo? Ada? Nah, mohon-mohon dibaca dengan bacaan yang benar lah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Yang ngetren, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah, ya Rabbi warda' anis sahabah, ya Rabbi warda' anis sulalah. Yang ngetren. Padahal enggak begitu tulisannya. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah, ya Rabbi warda' anis sahabah, ya Rabbi warda' anis sulalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus ke bawah, ya Rabbi waskinna jinanak, ya Allah tempatkan kami ke surgamu. Ya Rabbi waskinna jinanak, selamatkan kami dari neraka, dari azabmu. Ya Rabbi ajirna min azabik, menyelamatkan, melindungi, itu bahasa Arabnya diambil dari fi'il madhi ajaro. Ajaro yujiru, maknanya melindungi, menyelamatkan. Fi'il amarnya ajir. Ya Rabbi ajir, ya Rabbi ajirna min azabik, ya Allah selamatkan kami dari azabmu. Nah, beberapa teman membacanya ngikut lagu, ya Rabbi ajirna min azabik. Harusnya dibaca ajirnya, ajirna.
Tapi mereka bacanya ajirna. Maknanya beda. Kalau ajirna itu amar dari fi'il madhi ajaro yujiru, menyelamatkan, melindungi. Kalau ajirna itu fi'il amar dari fi'il madhi ajaro, dari kata-kata ujroh. Ujroh itu upah. Ajaro akad upah mengupah, sewa menyewa. Nah kalau dibaca ajirna sama mengajak Allah akad upah mengupah. Nah, sekali lagi, monggo melakukan apapun dengan cara yang benar. Kalau perbuatan pekerjaan dilakukan secara benar, kalau bacaan juga diucapkan secara benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu ini tentang mungkin paham ya, kami nggak tahu apa-apa. Idealnya kita itu, ya bukan hanya idealnya, memang seharusnya semuanya, apapun organisasinya, apapun madhabnya, apapun golongannya, itu mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, andai ada pilihan, boleh ini, maka ketika kita memilih ini, jangan menyalah-nyalahkan yang ini, sama-sama ini dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama dua-duanya tuntunan Rasulullah. Ya, yang kepingin kami tabayun, kami klarifikasi lewat silaturahim ini, itu iftitah. Bahwa iftitah pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Itu boleh, itu hadis sahih Muslim. Tapi iftitah pakai kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wajjatu wajhiya. Itu juga sunnah Rasul. Itu hadisnya ada di sahih Muslim nomor 630. Nah, di tengah-tengah masyarakat kadang mensunahkan ini menganggap yang lain nggak sunnah, bid'ah. Yang biasa melakukan ini menganggap yang ini bid'ah. Padahal Nabi memang memberi pilihan. Silahkan pakai kabira walhamdulillah katsira. Ini silahkan juga pakai Allahumma ba'id baini wa, baca semua juga boleh. Hanya kalau kita ngimami orang banyak kayak begini, terus iftitah dibaca semua, nanti sholatnya kepanjangan. Sementara Rasulullah SAW memberi tuntunan, kalau you sholat sendiri, ya silahkan sepanjang-panjangnya. Tapi kalau ngimami orang banyak itu ada yang hajatnya macam-macam, keburu mau ke pasar, keburu kemana-mana, atau orangnya kena asam urat, nggak bisa berdiri lama-lama. Itu kata Nabi nggak boleh ngimami orang banyak panjang-panjang. Tapi kalau sholat sendiri atau makmumnya khusus, sehat semua, mau panjang ya terserah. Nah, karena ngimami itu nggak boleh panjang-panjang, ngimami umum kayak begini, maka iftitah itu dipilih, bukan dibaca semua. Yang memilih Allahumma ba'id baini monggo, nggak usah membid'ahkan yang kabira walhamdulillahi katsira. Yang memilih kabira walhamdulillah katsira wajjahtu wajhiya monggo, nggak usah menganggap bid'ah yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Lalu bacaan basmalah. Bacaan basmalah itu asli tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asli. Yang tadi tak bilang hadisnya satu aja, itu di Sahih Bukhari nomor 5046. Su'ila Anas bin Malik ditanya an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana Rasul membaca Fatihah. Anas menjawab, kanat qiraatuhu maddan. Bacaan Fatihahnya Rasul itu panjang-panjang. Artinya enggak cepet-cepet. Per ayat dibaca panjang-panjang. Summa qara'a, lalu Rasul membaca, yang di situ dalam hadis Bukhari itu bacanya diawali dari Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah seterusnya. Itu hadis Bukhari. Perkara imam-imam Makkah, imam-imam Madinah, kalau kita umroh, kita
dengarnya langsung alhamdulillah. Bukan berarti mereka nggak bismillah. Mereka banyak yang ikut madhab Hambali. Saudi itu banyak Hambali. Kalau kita Syafi'i, bedanya kalau Syafi'i Fatihahnya keras, bismillahnya keras. Fatihahnya pelan, lirih, bismillahnya juga lirih. Itu Syafi'i. Kalau Hambali mau Fatihah keras, mau Fatihah lirih, bismillahnya tetap lirih, tapi ya dibaca. Seringkali kita kalau makmum di Masjid Nabawi dengar jelas kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya dibaca dan kita kadang dengar Bismillahirrahmanirrahim. Hambali baca bismillah tapi pelan. Syafi'i baca bismillah, kalau Fatihahnya keras, bismillahnya juga keras. Nah, beberapa imam yang mungkin baru haji atau apa, nggak ngerti begini-begini, sepulang haji, ngimami di Kalimantan Timur, basmalahnya hilang, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Mas, kok nggak bismillah? Dia jawabnya Mekah nggak baca. Padahal sana baca, cuma saja pakai cara madhab Hambali, dibaca lirih, bukan tidak membaca. Sekali lagi hadis Bukhari 5046 menerangkan Nabi Fatihah diawali dari bismillah. Apa logikanya madhab Syafi'i? Bahwa bismillahnya juga dibaca keras. Sahabat itu nggak mungkin bercerita bahwa Nabi baca bismillah juga, kecuali juga dengar Nabi baca bismillah. Kalau Nabi baca bismillah sampai nggak kedengaran, harusnya sahabat nggak bisa bercerita Nabi itu baca apa tidak. Nah, karena sahabat bercerita Nabi baca bismillah, berarti menurut Imam Syafi'i, bismillahnya Rasul juga dibaca keras, yang sampai para sahabat makmum dengar lalu bisa cerita bahwa Rasulullah juga membaca basmalah. Yang berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, kunut subuh. Itu kalau hadis Bukhari nomor 1001, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi qala na'am ba'da ruku'. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca kunut dalam salat subuh? Apakah Rasulullah baca kunut dalam salat subuh? Rasul menjawab sahabat Anas menjawab, na'am ba'da ruku'. Iya, Kanjeng Nabi baca kunut setelah bangun dari ruku'. Jadi karena hadis ini madhab Syafi'i menfatwakan kunut, madhab Hambali Saudi juga menfatwakan kunut, sama. Karena hadis Bukhari ini, hanya cara membacanya yang beda. Kalau di Saudi, antara imam dan makmum, masing-masing silahkan baca sendiri-sendiri. Makanya kalau sampean haji atau umroh, ikut sholat subuh di Madinah, rakaat kedua, iktidal, itu berdirinya agak lama. Emang sana cara baca kunutnya, imam baca sendiri, makmum baca sendiri. Nah, yang nggak ngerti dikira imam Madinah nggak kunut. Gitu. Ya kunut. Cuma sekali lagi baca sendiri-sendiri, makanya iktidalnya lama. Sampean kalau haji umroh, subuh rakaat kedua, iktidal lama itu jangan terus begini. Baca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman. Saya baru pulang 2 hari, saya baru pulang umroh. Makanya tadi saya doa Allahumma ja'alana hajjan mabrura itu tadi. Ya saya baca kunut dan cukup, memang sama-sama kunut ya. Begitu sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Itu saya cukup kunut, imam rukuk. Itu. Sekali lagi hadis Bukhari nomor 1001, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi. Apakah Rasulullah membaca kunut dalam salat subuh?
Anas menjawab, na'am ba'da ruku. Iya, membaca kunutnya setelah bangun dari ruku. Lalu kalau madhab Syafi'i, kita tahu madhab Syafi'i itu banyak menyebar di wilayah timur. Malaysia Syafi'i, Indonesia rata-rata Syafi'i, Singapura rata-rata Syafi'i. Lalu Islam Moro, mana Moro ini? Filipina rata-rata juga Syafi'i. Madhab Syafi'i itu Islam yang menyebar di wilayah Ajam, yang hari-hari nggak berbahasa Arab, yang apal kunut, yang mereka yang pernah ngaji di madrasah, yang pernah ngaji di diniyah, mondok, yang rajin majelis taklim, itu yang apal kunut. Orang awam yang hanya sekolah SD, nggak pernah TPQ, nggak pernah madrasah diniyah, nggak pernah nggak rajin ikut majelis taklim, ya mereka rata-rata nggak hafal kunut, dan bagi mereka menghafalkan kunut itu berat wong sepanjang itu. Delalah dengan suasana situasi seperti itu, madhab Syafi'i berbesar hati. Oke, cukup imam saja yang baca, you tinggal mengamini, amin, amin. Kalau Imam Syafi'i, madhab Syafi'i mungkin banyak menyebar di Arab, fatwanya mungkin nggak seperti itu, kayak Hambali baca sendiri-sendiri. Di Arab antara imam makmum baca kunut sendiri-sendiri nggak masalah. Mereka mudah sekali hafal kunut, emang hari-hari berbahasa Arab. Nah kalau orang Kaltim begini harus baca sendiri-sendiri, pilih nggak baca, wong berat. Makanya ada kebijakan dari madhab Syafi'i, cukup imam yang baca. Kalau imam kan rata-rata alim, pernah mondok. Lah makmumnya yang awam-awam kayak kita itu nggak usah repot-repot, tinggal baca amin. Paham ya? Itu. Tapi intinya kunut, bukan tidak kunut. Perkara kaifiahnya ulama berijtihad sesuai dengan kondisi yang dihadapi masing-masing, memilih mana yang paling maslahat. Lalu Bapak Ibu rahimakumullah, tentang zikir jahar, berwirid dibaca keras pada salat. Saya melihat di Arab, salam yang baca sendiri-sendiri. Dan di sana itu sekali lagi memang, ya negaranya negara Islam, lingkungannya Islam, di mana-mana ada pelajaran taklim Islam. Baca sendiri-sendiri yang baca. Nah kalau di Indonesia, terus nggak diajak baca bareng-bareng bersama imam. Ini kasihan masyarakat awam, kasihan jamaah awam, yang nggak pernah madrasah, yang nggak pernah diniyah, yang nggak pernah mondok, hanya SD murni, SMP murni. Atau ada yang baru masuk Islam mu'alaf. Jamaah yang awam, yang mu'alaf baru masuk Islam. Kasihan sekali kalau nggak diajak baca bareng-bareng. Tapi asalkan imam telaten, sabar, menuntun mereka baca bareng-bareng setiap waktu. Insya Allah yang mu'alaf sekalipun dalam waktu 1 tahun bacaan sudah pada hafal. Makanya ada kebijakan wiridnya dibaca keras bareng-bareng. Itu karena kondisi nawaitu membimbing menuntun, barangkali ada jamaah yang awam, atau ada jamaah yang mu'alaf yang baru masuk Islam. Hadirin rahimakumullah, dan tentu ada tuntunannya juga. Nabi itu jangan dikira membimbing sahabat yang alim semua. Sahabat yang alim-alim kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar ada. Ubay bin Ka'ab hafid Quran ada. Tapi sahabat yang orang Arab Badui, yang mereka sudah lama masuk Islam pun belum tentu pernah ketemu Rasulullah SAW. Karena memang di Badui jauh ratusan kilo dari Madinah. Atau ada yang baru masuk Islam mu'alaf, orang Yahudi, Kristen yang dulu pada masuk Islam. Nah yang kayak begitu itu tentu awam banget, bacaan-bacaan sholat belum tentu hafal. Zikir-zikir doa juga belum tentu hafal. Maka berdasar hadis Bukhari, Nabi berwirid ba'da salat dibaca dengan suara keras. Karena memang untuk berjaga-jaga, antisipasi
Kalau ada jamaah yang awam itu tadi. Hadis Bukhari kitabnya Fathul Bari juz 2 halaman 324. Inna raf'as sauti bidzikri hina yansarif annasu minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa berzikir ba'da jamaah maktubah itu sholat fardu 5 waktu itu. Berzikir ba'da jamaah maktubah raf'as saut dibaca dengan suara keras. Kana ala ahdi Nabi. Tradisi kayak begitu karena sudah ada ala ahdi Nabi sejak zaman pemerintahan, sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi berdasar hadis Bukhari ini, tradisi zikir baca sholat dibaca keras bukan tidak ada tuntunan, bukan tidak ada hadis, bukan tidak ada contoh dari Rasulullah. Rasul dan sahabat berwirid baca sholat dibaca keras. Hadis Bukhari Fathul Bari juz 2 324. Nah, bagi kelompok atau komunitas yang nggak terbiasa zikir dibaca keras, monggo saja, karena mungkin jamaahnya terpelajar semua. Tapi ketika melihat masjid lain zikirnya dibaca keras, harusnya juga memberi toleransi. Jangan langsung haram bid'ah. Ini bukan haram, bukan bid'ah. Memang cara Nabi membimbing jamaah juga seperti itu. Zikirnya dibaca keras. Dan itu hadis Bukhari. Hadirin, ilmu itu penting sekali. Sehingga kalau kita melakukan yang ini, karena kita punya ilmu, gak perlu kita menyalah-nyalahkan yang lain. Kita melakukan ini dengan pertimbangan kemaslahatan tertentu, kita juga gak perlu menyalah-nyalahkan yang lain. Nah, Indonesia ini masih ada saja teman-teman yang ketika ceramah bid'ah gitu. Kita ini mau ngelawan langsung, nanti rame tengkar, nggak kita jawab langsung, juga kasihan masyarakat awam yang memang nggak sempat hafalan hadis, nggak sempat mondok bertahun-tahun. Andai masyarakat awam itu pernah mondok semua, alim semua, ya nggak perlu pengajian klarifikasi kayak begini, nggak perlu. Tapi wong nggak semuanya sempat mondok, ada yang insinyur, ada yang dokter. Nanti kalau hafalan hadis, pusing mikir rumus matematikanya. Yang lancar rumus matematika fisikanya juga sulit suruh menghafalkan hadis. Ya sudah, bagi-bagi tugas. Kami yang kiai sempat hafalan ribuan hadis misalnya, dalam hal dalil rujukan, tapi dalam hal ilmu medis, harus ikut dokter. Sampean kiai dalam ilmu agama jadi rujukan umat, oke. Tapi bagaimana bangun rumah yang baik, harus ikut insinyur sipil. Nggak boleh kiai merasa alim, rumah bangunnya diatur-atur sendiri, ngecor dipetung, ya tambah nggak karuan mas. Nah, bukan bidangnya. Yang insinyur ikut ulama, yang ulama ikut insinyur dalam hal ilmu yang menjadi keahliannya. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu bagaimana bersalaman ketika bubar acara jamaah kayak begini? Kita di kampung-kampung biasa, setelah wirid lalu bubar pakai salaman-salaman. Kalau di Malang sambil baca sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Ya, apa bersalaman ketika bubar jamaah kayak begini? Hadis Bukhari nomor 4377. Shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'adzuhra rak'atain wal asra rak'atain wa baina yadayhi anazah. Faqama wa qama an-nas faja'alu ya'khuduna biyadihi yamsahuna biha wujuhahum. Suatu saat Rasul musafir bersama para sahabat, lalu mengimami zuhur 2 qashar, mengimami asar juga 2. Berarti jamak qashar. Selesai sholat, Nabi berdiri. Tentu sahabat juga berdiri, bubar. Apa yang dilakukan ketika bubar sambil berdiri?
ja'alu ya'khuduna biyadihi. Sahabat satu persatu mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamsahuna biha wujuhahum. Tangan Rasul itu mereka usap-usapkan ke wajah mereka. Sambil bubar jamaah, menghampiri Rasul, pegang tangannya Rasul, usapkan ke wajah. Orang Jawa menyebutnya cium tangan, sungkem. Ada di zaman Rasul itu bubar sholat, bersalaman dengan Rasulullah, bahkan pakai menempelkan tangan Rasul ke pipi, ke wajah. Tapi juga ada yang ceramah katanya kayak begitu itu bid'ah. Nah kalau nggak diklarifikasi, kasihan umat. Sebetulnya dari ulama sudah mendapat pelajaran yang benar, karena ulama warathatul anbiya, orang-orang yang mewarisi ilmunya para nabi. Tahu-tahu ada ceramah bid'ah. Masyarakat awam yang sudah benar amalnya dapat dari kiai, dari ulama itu, tahu-tahu sekarang jadi ragu, malah ikut membid'ahkan. Apa itu pakai salaman-salaman? Bid'ah itu, gak ada tuntunan. Dan kalau yang disalahkan sesama awam mungkin nggak benar, nggak keterlaluan. Yang disalahkan kiai. Apa kiai apa itu? Kiai ahli bid'ah. Padahal dia awam. Ya gara-gara dengar ceramah kayak begitu itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. 2 bulan yang lalu atau 2 bulan setengah yang lalu mungkin sampean ingat, di Surabaya itu ada anak remaja di masjid belajar rebana itu. Lalu ada seseorang ngelabrak. Sempat melihat videonya apa enggak? Hah? Ya kan? Itu masjidnya enggak jauh-jauh dari Masjid Akbar. Anak-anak di masjid rebana latihan, mungkin remaja masjid, dilabrak oleh seseorang yang kayak begitulah. Dari penampilannya bisa diduga dari kelompok apa. Wah, mengharamkan, wallah mungkar, wallah ini mungkar. Ngamuk-ngamuk. Dikatakan bahwa rebana di masjid itu mungkar. Satu aja hadis tak sampaikan, coba dipikir. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4001. Annahu sallallahu alaihi wasallam sami'a ba'da jawarin yadribna bituf. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a, mau mendengar, ba'da jawarin, sebagian dari perempuan-perempuan lanjang, perempuan perawan di Madinah tentu, yadribna bituf, yang mana perempuan itu lagi memukul rebana, sedang memukul rebana. Nabi jalan lah. Lihat ada mbak-mbak sedang mukul rebana. Bukan malah Nabi. Apa ini? Bid'ah? Enggak. Nabi malah sempat sejenak mendengar. Kalau Nabi mau mendengarkan mbak-mbak yang sedang mukul rebana, itu artinya Nabi setuju apa menentang? Halo? Setuju apa menentang? Ya setuju lah. Wong malah ikut mendengarkan. Nah, kayak begini para jamaah. Kesimpulannya sebetulnya tetap ngajilah kepada para ulama. Karena memang nyata mereka lah yang diwarisi oleh Allah ilmu-ilmu agama sebanyak-banyaknya. Saya tak cerita aja memang, misalnya maaf tentang salah satu ulama yang nggak terlalu ngetop lah. Saya punya Pak D, itu ulama luar biasa, namanya Ki Hasbullah, Blitar Kanigoro Karangsono. Itu namanya Khatam Bukhari itu ya berpuluh-puluh kali. Khatam hadis Bukhari itu
Karena kalau begitu memutuskan, ayo kita ngaji Sahih Bukhari, itu dia mentarget sebulan harus khatam. Ayo kita ngaji Sahih Muslim, sebulan harus khatam. Sehari ngajinya bisa 15 jam. Luar biasa. Dan kayak orang apal itu. Dia hafal Quran itu hanya dalam waktu 1 bulan. Itu kayak Hasbullah. Saat mondok di Sarang, Mbah Maimun Zubair, itu dia hafal kitab Alfiyah hanya 1 minggu, 7 hari. Itu kayak Hasbullah. Kitabnya sekian banyak almari. Dan bukan sekedar kitab dari pajangan, bukan. Itu kalau ada orang nanya, Kiai mau tanya, hukumnya ini gimana Kiai? Dia jawabnya, itu ada di kitab ini, juz ini, halaman sekian, buka sendiri. Mondoknya bertahun-tahun, setelah pulang dari mondok, lalu mendirikan pesantren sendiri, ngasuh pesantren sendiri, ngajarnya bertahun-tahun. Kiai itu mondoknya lama, ngajinya lama, khatamnya berkali-kali. Dan setelah jadi kiai, menghatamkan dengan murid juga berkali-kali lagi. Sungguh salah benar kalau orang yang kayak begini malah nggak kita percaya. Justru orang yang alumni Brawijaya, alumni UNER, alumni ITS, alumni IKIP, alumni UGM, alumni UI, kampusnya kampus umum, dia hanya ikut majelis taklim, liko atau apalah halakoh di kampus yang diadakan kelompok tertentu seminggu sekali. Tamat S1, tamat S2 selesai. Lalu zaman menganggap yang ini lebih alim, lebih ustad daripada Gus Bahak, kan konyol. Alumni ngaji di kampus seminggu sekali, lebih kau yakini, lebih kau anggap lebih akurat daripada Gus Bahak yang mondok berpuluh-puluh tahun. Nah, ayo kembalikan sesuatu kepada para ahlinya. Kepengen sehat ya ke dokter lah, syukur dokter spesialis. Kepengen baru bangunan rumah jreng, ya ke insinyur sipil, ke apa yang gambar itu apa? Arsitek. Kepengen perusahaan bagus, serahkan ke manajer yang baik. Kepengen pemerintahan kota ini bagus, serahkan ke insinyur tata kota, tata ruang. Kepengen dapat ajaran Islam yang benar, kembalilah kepada para ulama yang mereka itu memang warasatul anbiya. Nah, saya sekali lagi perlu menghimbau kayak begini karena di masyarakat awam itu ada gejala-gejala, ada tanda-tanda ikut tren ini, ikut tren ini, ikut tren ini, tanpa memilah dan memilih yang ini ulama apa enggak, yang ini ulama apa enggak, sehingga di bawah jadi kacau pendapatnya. Orang awam ada yang membolehkan ini, mengharamkan begini. Maulid itu ada yang mengatakan maaf, Maulid itu katanya haram, dosa besar. Haramnya Maulid, dosanya mengadakan Maulid Nabi, itu melebihi berzina dengan ibunya sendiri. Kalau dalam acara Maulid Nabi itu ada makan-makan, menyembelih kambing, menyembelih sapi, kata dia, ini haram, haramnya melebihi babi. Masuk ya sampai begini. Mbok yo tanyakan aja lah kepada Gus Bahak, bagaimana hukumnya Maulid. Mbok yo tanyakan saja kepada Ki Basore Alwi di Malang dulu, yang keilmuannya diakui dunia internasional karena dia menjadi juri untuk MTQ sampai tingkat internasional. Soal bacaan Quran yang pas benar, ya kalau kita mending merujuk kepada yang kayak begitu-begitu memang ahlinya. Bagaimana tahfidz yang pas? Kalau kami lebih cocok, maaf-maaf misalnya Gus Mun'im Malang.
itu nyata dapat sertifikat hafid terbaik internasional. Nah, cuma kita kan sukanya yang ikut tren-tren, bukan ikut yang. Dan maaf sekali, maaf mungkin juga koreksi untuk saudara yang di Kalimantan. Di Malang itu enggak semuanya lembaga pendidikan itu ahlu sunnah. Banyak yang keluar dari ahlu sunnah jamaah. Cuma bangunannya mentereng memang. Brandingnya juga luar biasa. Ada program unggulan tahfidz begitu. Nah, orang Kalimantan yang nggak tahu, wah, duitnya banyak, pegawai Pertamina, pegawai apalah, bayarnya gede, banyak anak-anaknya yang dibawa ke Malang milih lembaga-lembaga itu. Pulang wiridnya hilang, bismillahnya hilang, kunutnya hilang. Yang kadang kepada orang tua tata krama adabnya juga kurang baik. Udah bayar mahal, itu ada yang sekali masuk 50 juta di Malang itu. Banyak orang Kalimantan itu. Halo. Kok sebelum keliru nanti nyesel loh. Kok anak saya jadi begini? Karena sudah ada yang nyesal itu. Lalu nemui saya, anak saya kok jadi begini? Salahmu. Mestinya nanya-nanya pada kami dulu, Kiai, kami pengen anak kami nanti pengen unggulan. Terus karena unggulan agamanya oke, lalu juga bisa ke Al-Azhar, juga bisa UK, juga bisa ke Jepang kemana-mana, bisa ke kedokteran. Ya Pak Kiai, kalau saya ditanya, ada banyak pilihan Mas. Di Lirboyo ada program Ar-Risalah. Itu benar-benar unggulan dan lumayan mahal juga, 25 juta masuk. Tapi tamat dari situ orang tua puas, ngaji kitab kuning bisa, adab tata keramanya juga standar Lirboyo. Plus umumnya banyak yang tembus kedokteran Jepang, Eropa, macam-macam. Ada lagi Kiai, agak mahal sedikit ada. Di Gus Ali Masuri, SMP SMA progresif, itu juga luar biasa. Tapi mungkin soal kitab kuningnya masih di bawah Lirboyo dikit. Ada lagi miliknya Gus Idris, putranya Ki Hamid Pasuruan, lembaga pendidikan Baitul Hikmah, itu juga luar biasa. Ada tahfidznya bersanad. Tapi orang Kalimantan hanya melihat apa? Brosur itu, browsing di internet, wah, bahwa ke sana berubah. Kita kepingin modern, kita kepingin anak kita punya masa depan yang baik, oke. Tapi mohon-mohon akidah itu jangan berubah. Islamnya tetap harus Islam yang sesuai yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanyalah ketika kita tidak mengerti. Kalau di Kota Malang ada yang miliknya Kital Hasan itu, lembaga Sabilillah. Itu banyak yang tembus Amerika kemana-mana. Dan tetap ahlu sunnah wal jamaah. Yang kebetulan nggak terlalu mahal. Cuma yang SD-nya nggak boarding. Yang SMP juga nggak boarding. Baru ada asramanya, ada boarding itu ketika SMA. Plus ada kitab kuning. Anak kami juga alumni situ. Anak kami ada yang jadi dokter, sekarang hampir selesai S2, alumni situ. Adiknya juga dokter, bahkan 6 semester selesai, juga alumni situ. Adiknya sekarang di Brawijaya semester 5, nilainya A semua. Sudah hafidhah hafal Quran, juga alumni situ. Ada lembaga top-top yang jelas ahlu sunnah wal jamaah, dan bisa membantu kita untuk masa depan anak kita. Cuma karena kita nggak tahu, asal menerima brosur saja langsung. Sekali lagi tanya kepada pengurus PW sini, kami pengen ke Jogja, mana Jogja yang aman. Tanya PWNU sini atau apa di Takmir sini, kami pengen menyekolahkan anak di Malang, pengen di Bandung, mana yang aman. Tanya dulu baru dipilih. Inilah hadirin rahimakumullah,
Menjaga agama penting, menjaga akidah penting. Berislamlah, berakidahlah, beramallah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau kita nggak bisa menguasai sendiri Quran Sunnah, lantaran kita membidangi yang lain, maka dalam hal Quran Sunnah ini manutlah kepada ulama yang nyata-nyata menguasai isinya Quran dan Sunnah, semacam Gus Baha dan segala macamnya. Ada Gus Kausar dari Peloso, itu zaman kalau ketemu Gus Kausar, zaman geleng-geleng. Kok ada orang semuda ini alimnya kayak begini. Mau dalil apapun nggak pakai buka-buka itu, langsung bunyi aja. Itu Gus Kausar. Tak kira Gus Baha top, ternyata Gus Kausar juga top. Gus Mahasin, masnya Gus Baha, itu juga top. Gus Ghafur, putranya Yai Maimun Zubair, doktor alumni Al-Azhar, itu juga luar biasa. Ada Gus Muhib yang baru ditarik ke PBNU, masih muda, umurnya paling 40 sekian atau 50. Itu luar biasa. Hanya sekali lagi, orang-orang top itu yang dari kalangan Ahlus Sunnah nggak gampang membranding diri. Rata-rata mereka tawadu, andap asor, terus nggak suka. Sehingga banyak orang awam yang nggak tahu kalau dia alim. Sekian, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعل لنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا وعمرة مقبولة وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.